konsep konseling anak dan tujuan konseling anak sangat penting dalam konteks perkembangan anak. Konseling anak adalah upaya bantuan yang dilakukan terhadap anak-anak tentunya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, dengan konseling, kita tidak hanya membantu anak dan orang tua memecahkan masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga mengembangkan kualitas pribadi anak agar dapat berkembang secara optimal dalam berbagai aspek, termasuk intelektual atau akademik, lalu emosi, spiritual, dan juga sosial. Nah, secara sederhananya, konseling anak adalah bantuan yang diberikan kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, bayangkan seperti ketika ada anak yang mempunyai masalah atau persoalan, tetapi susah untuk menceritakan atau mengungkapkan perasaannya. Di sini ada seseorang yang siap untuk mendengarkan dan juga membantu ketika anak itu menemukan masalah dan akan dibantu bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh konselor anak. Mereka membantu anak-anak mengerti diri mereka sendiri, mengatasi masalah dan merasa lebih baik. Jadi konseling anak itu seperti punya teman yang bisa membantu si anak ketika menghadapi kesulitan yang dihadapi. Konseling anak juga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Nah, mengapa penting? Karena dalam konseling itu sendiri dapat membantu anak lebih mengenal dirinya, termasuk dalam kemampuan, sifat, kebiasaan, dan juga kesenangannya. Dengan memahami diri sendiri lebih mendalam, anak dapat tumbuh dengan baik atau optimal. Lalu juga tentang pengembangan potensi. Anak-anak yang memiliki potensi perlu juga untuk ditemukan dan juga digali. Nah, konseling membantu mereka menggali potensi ini agar dapat berkembang secara optimal. Nah, lalu ada persiapan mental dan juga lingkungan sosial. Di dalam konseling, membantu anak mempersiapkan diri menghadapi perkembangan mental dan juga lingkungan sosialnya. Dengan bimbingan yang tepat, anak dapat menghadapi perubahan dengan lebih baik. Lalu perlu diingat juga bahwa konseling bukan hanya tentang mengatasi masalah, tetapi juga tentang membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara fisik, mental, dan juga spiritual. Kita semua membutuhkan bantuan dan juga dukungan dari orang lain untuk berkembang lebih baik, terutama juga untuk anak-anak. Contoh konkret dari karakteristik anak normal dan penting bagi seorang konselor untuk dipahami. Berbicara terkait tentang karakteristik anak normal, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah perkembangan kognitifnya. Setiap anak memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Beberapa anak mungkin lebih cepat dalam belajar, sementara beberapa yang lain memerlukan lebih banyak waktu. Konselor perlu memahami ini agar dapat memberikan bimbingan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Lalu juga kita harus melihat tentang kemampuan berbahasanya. Anak-anak berbicara dan juga berkomunikasi dengan cara yang berbeda tergantung pada usianya mereka. Konselor juga harus memahami bagaimana anak berbicara dan berinteraksi agar dapat berkomunikasi dengan cara yang efektif. Lalu ada emosi dan perasaan. Anak-anak mengalami berbagai emosi seperti senang, sedih, takut, dan juga marah. Konselor perlu memahami perasaan-perasaan yang muncul pada anak sehingga membantu mereka mengelola emosi dengan lebih baik lagi. Lalu ada keterampilan sosial. Anak-anak biasanya belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan juga orang dewasa di lingkungannya tentunya. Nah, konselor harus memahami bagaimana anak-anak itu membangun hubungan sosial dan juga membantu mereka mengatasi masalah dalam interaksi tersebut. Nah, lalu ada minat dan bakat. Setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda. Konselor perlu memahami bagaimana minat dan bakat anak agar dapat membantu mereka dalam pengoptimalan potensi yang mereka punyai.
Jadi, mengapa sih penting bagi konselor untuk memahami karakteristik-karakteristik ini? Karena dengan memahami anak secara mendalam, konselor dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif dan juga relevan. Karena konseling yang disesuaikan dengan karakteristik anak akan lebih berhasil membantu mereka mengatasi masalah dan juga pertumbuhan atau perkembangan mereka secara positif. Pendekatan yang efektif dalam membantu anak yang memiliki autisme. Nah, yang pertama-tama adalah perlu memahami secara mendalam tentang autisme itu sendiri. Penting bagi seorang konselor untuk melakukan pendekatan pada anak autisme dengan memperhatikan karakteristiknya yang khas, preferensi sensorik, dan pola komunikasinya. Hal ini akan membantu dalam menyesuaikan pendekatan terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, perlu diingat juga bahwa setiap anak adalah individu yang berbeda dan pendekatan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sehingga konselor harus bersabar, berempati, dan juga terbuka untuk belajar dari pengalaman anak dengan autisme tersebut. Pendekatan yang paling efektif menurut saya adalah yaitu mengintegrasikan pemahaman yang mendalam tentang spektrum autisme dengan pendekatan terapeutik yang sensitif dan berbasis bukti. Sehingga konseling yang akan kita lakukan akan berjalan lebih efektif karena kita mengetahui spektrum autismenya dan pendekatan terapeutik yang berbasis bukti. Konseling anak yang efektif dalam membangun hubungan percaya diri antara anak dan konselor. Berbicara membangun hubungan percaya diri antara seorang anak dan juga konselor adalah langkah penting dalam konseling anak. Nah, salah satu teknik dalam konseling anak yang efektif membangun hubungan percaya diri antara seorang anak dan juga konselor adalah menurut saya menggunakan teknik self-disclosure. Nah, teknik ini bertujuan dengan memberikan kenyamanan terhadap si anak atau konseling kita. Di sini, konselor dapat berbicara tentang pengalaman pribadi mereka dengan cara yang relevan. Misalkan, saat itu saya juga merasa cemas ketika berbicara di depan umum, seperti apa yang kamu ceritakan tadi. Sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam konseling anak. Tetapi dalam konseling anak yang sebenarnya, konselor akan menerapkan beberapa teknik dengan memperhatikan kebutuhan dan kepribadian anak. Karena setiap anak itu unik, jadi konselor akan menyesuaikan pendekatan mereka agar sesuai dengan situasi dan karakteristik anak, sehingga konseling itu akan berjalan dengan baik dan menghasilkan konseling yang efektif. Tetapi bagi saya sendiri, teknik yang mungkin bisa dikatakan efektif yaitu adalah teknik self-disclosure tadi. Thank you for watching.